Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Arsya Ramadhani. Saya dari kelas 1D. Saya akan mempresentasikan tentang sediaan cair atau yang biasa disebut dengan liquid. Sediaan cair atau liquid. Menurut Farmakope Indonesia 4, sediaan cair atau liquid adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terdispersi secara molekuler dalam pelarut yang sesuai atau campuran pelarut yang saling campur. Jenis larutannya yaitu ada larutan encer, larutan jenuh, dan larutan lewat jenuh. Apa itu larutan encer? Larutan yang mengandung sejumlah kecil zat A yang terlarut. Lalu, apa itu larutan jenuh? Larutan yang mengandung jumlah maksimum zat A yang dapat larut dalam air pada tekanan dan temperatur tertentu. Yang ketiga yaitu ada larutan lewat jenuh. Apa sih larutan lewat jenuh? Nah, larutan yang mengandung jumlah zat A yang terlarut melebihi batas kelarutannya di dalam air pada temperatur tertentu. Penggolongan sediaan cair atau liquid berdasarkan sistem dispersi yaitu ada 3, yaitu larutan, suspensi, dan emulsi. Yang pertama, larutan. Sistem satu fase dispersi dalam bentuk molekuler. Yang kedua ada suspensi, yaitu sistem 2 fase, yaitu fase padat yang tidak larut terdispersi dalam fase cair. Yang ketiga ada emulsi, sistem 2 fase yaitu fase minyak dan fase air yang tidak saling campur. Penggunaan sediaan larutan. Pada penggunaan sediaan larutan yaitu ada oral, injeksi, dan topikal. Contoh dari oral yaitu ada sirup dan eliksir. Dan injeksi yaitu contohnya ada ranitidin injeksi. Topikal yaitu contohnya ada larutan PK, tetes mata, dan lain sebagainya. Karakteristik sediaan larutan yaitu jernih atau transparan, kadar bahan aktif sesuai kebutuhan, warna, bau, rasa itu enak dan menarik, mempunyai kekentalan yang cukup, bahan obat yang stabilitas atau kelarutannya dipengaruhi pH, yaitu ditambahkan dapar pada pH tertentu, bebas dari kontaminasi mikroba. Selanjutnya ada jenis pelarut pada sediaan larutan, yaitu yang pertama ada aqueous solution dan non-aqueous solution. Apa sih aqueous solution itu? Sediaan larutan dengan pembawa air atau air ini biasa disebut aqueous. Nah, yang selanjutnya yaitu non-aqueous solution, yaitu sediaan larutan dengan pembawa selain air. Itu bisa jadi alkohol, gliserol, propilen glikol, minyak-minyak nabati atau parafin cair, isopropil miristat, dan isopropil palmitat. Itu isopropil miristat dan isopropil palmitat itu biasa untuk obat luar. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan yaitu ada temperatur, penambahan zat terlarut lain, polaritas pelarut, pH, ukuran partikel. Temperatur itu adalah kenaikan temperatur dapat meningkatkan kelarutan zat padat. Faktor yang dapat mempengaruhi kelarutan pada temperatur. Dan ada faktor yang mempengaruhi kelarutan yaitu penambahan zat terlarut lain. Apa sih faktor yang mempengaruhi kelarutan ini? Semakin banyak zat yang ditambahkan, biasanya kelarutan akan menurun. Oke, ada juga polaritas pelarut, yaitu yang mempengaruhinya yaitu zat yang bersifat polar akan lebih mudah larut dalam pelarut polar. pH,
Kelarutan dari suatu asam lemah akan meningkat dengan naiknya pH, sedangkan kelarutan basa lemah akan turun dengan naiknya pH. Ukuran partikel, yaitu semakin kecil ukuran partikel, maka kelarutan akan semakin besar. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan, yaitu ada polaritas, CO solvensi, kelarutan, temperatur, salting out, salting in, pembentukan kompleks. Kecepatan kelarutan suatu zat dipengaruhi oleh, yang pertama ada ukuran partikel. Makin halus solut, makin kecil ukuran partikel, makin luas solut yang kontak dengan solvent, solut makin cepat larut. Yang kedua ada suhu. Suhu pada umumnya kenaikan suhu akan menambah kelarutan solut. Yang ketiga ada pengadukan. Larutan oral. Apa sih larutan oral? Larutan oral yaitu sediaan cair yang dibuat untuk pemberian oral, mengandung satu atau lebih zat dengan atau tanpa bahan pengaroma, pemanis atau pewarna yang larut dalam air atau campuran kosolvent air. Selanjutnya ada potiones, yaitu obat minum. Sediaan cair yang dibuat untuk pemberian oral. Oral ini adalah pemberian yang melalui mulut, mengandung satu atau lebih zat dengan atau tanpa bahan pengaroma, pemanis, atau pewarna yang larut dalam air atau berbentuk emulsi atau suspensi. Yang terakhir ada sirup. Sirup itu terbagi atas 3, yaitu ada sirup simplex, sirup obat, sirup pewangi. Sirup simplex yaitu mengandung 65% gula dalam larutan nipagin, 0,25% bobot per volume. Sirup obat mengandung satu atau lebih jenis obat dengan atau tanpa zat tambahan, digunakan untuk pengobatan. Sirup pewangi tidak mengandung obat tetapi mengandung zat pewangi atau penyedap lain. Penambahan sirup ini bertujuan untuk menutup rasa atau bau obat yang tidak enak. Sekian, terima kasih. Ini presentasi saya tentang sediaan obat cair atau liquid. Sediaan cair atau liquid. Terima kasih.